bersama pewarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa sombong adalah salah satu sifat yang dibenci dan diabaikan oleh Allah SWT. Karena sifat ini sangat membahayakan umat manusia. Dalam surat Luqman ayat 18 tertulis, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Sementara Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." HR Muslim. Al-Quran banyak menerangkan tentang kisah yang menunjukkan jika kesombongan dapat menyebabkan malapetaka. Kisah ini dijelaskan dalam Al-Quran melalui beberapa surat yang menceritakan Qarun, manusia yang kaya raya dan ia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun adalah salah seorang sepupu Musa, berasal dari Bani Israel. Qarun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, 2 kali di surat Al-Qasas, 1 kali di surat Al-Ankabut, dan sekali di surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Qasas ayat 76 diceritakan bahwa Qarun adalah umat Nabi Musa yang dilimpahi harta kekayaan. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Qarun disebutkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa. Dia berasal dari kaum yang sama dengan Musa, karena ia adalah salah satu anak dari paman Musa. Ia adalah anak dari Yasar, yang merupakan adik dari Imran, yaitu ayah Musa. Sehingga Qarun adalah sepupu Musa. Baik Musa maupun Qarun masih keturunan Yakub, karena keduanya merupakan cucu dari Quhas, putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Yusuf, anak dari Yakub, hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya adalah Qarun bin Yazar bin Qohit atau Quhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Awal kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia dikenal sebagai sosok yang pintar dalam berdagang. Ia juga mendapat julukan Munawir yang artinya bercahaya. Qarun juga dikenal sebagai orang yang memiliki suara merdu kala membaca kitab Taurat. Dalam satu kesempatan, ia meminta Musa untuk mendoakannya kepada Allah. Yang ia pinta adalah kekayaan harta benda. Dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Atas permintaan Qarun, Nabi Musa mendoakan agar Allah SWT melimpahkan harta benda. Bukan tanpa alasan, Nabi Musa mendoakan karena melihat Qarun selama ini dikenal sebagai orang yang soleh. Saking banyaknya harta yang dia miliki, Qarun bahkan tak pernah pergi seorang diri. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah, ia selalu berpakaian mewah. Didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri atas 300 laki-laki dan 300 laki pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Dikisahkan pula dalam Al-Quran, dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain. Dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah. Gudang itu penuh berisikan emas dan perak. Begitu kayanya Qarun sehingga kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang usbah. Sekelompok orang yang berarti juga orang banyak. Satu usbah kira-kira 15 sampai dengan 20 orang. Qatadah mengatakan 40 orang, dan orang Al-Qalbi mengatakan 12 orang. Dan sebagian kalangan ulama juga berpendapat 70 orang. Terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang. Para tetangga dan orang sekelilingnya ingin sekali memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Dengan kekayaan yang berlimpah ini, ternyata Qarun menjadi ingkar dan berkhianat. Dia Qarun berkata,
Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Harta kekayaan Qarun lenyap saat ia diperintahkan untuk membayar zakat, namun ditolaknya dengan alasan zakat akan mengurangi hartanya. Dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 39 menerangkan, dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Puncak kesombongan Qarun terjadi saat ia merasa menjadi orang yang paling baik dari seluruh umat di dunia. Ia berkata jika dirinya tidak membutuhkan apapun karena sudah sangat kaya. Qarun juga mengatakan tidak butuh ampunan Allah SWT dan tidak takut dengan ancamannya. Akibat kesombongan Qarun tersebut, ia kemudian mendapat azab yang pedih. Allah SWT menenggelamkan dirinya ke dalam perut bumi beserta seluruh harta miliknya. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Allah SWT sudah memperingatkan kepada umatnya untuk tidak bersikap sombong dan takabur. Sesungguhnya, semua perbuatan akan ada ganjarannya. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Qasas ayat 83. Mengutip dari buku tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, di kota Fayun, sekitar 60 km dari Kairo, Mesir, dikenal satu tempat yang diberi nama Buhairat Qarun, yakni Danau Qarun. Konon di danau inilah ia mendirikan istana atau rumahnya, dan di sini pula ia dibenamkan. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 km dengan lebar sekitar 10 km dan kedalaman mencapai 30 hingga 40 meter. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan yang disinyalir sebagai tempat tinggal Qarun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Qarun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Qarun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal. Oke, para sahabat Pewarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.